Dan dimanapun ngomong, ada bahan ngomong. Itu akan inti. Ya. Stabil. Stabil ini orang yang paling sulit. Stabil ini orangnya kalem. Dia nggak pernah mengkritik, nggak pernah beri masukan, karena lebih baik aman. Karena dia tidak ingin menyakiti orang lain. Jadi dia lebih banyak ya. Pada waktu diajak bicara pun ya baik, ya oke, ya. Stabil seperti itu. Ya, terakhir cermat. Kalau Anda berbicara dengan cermat, bicara tentang data. Kalau tanpa data, dia nggak percaya dengan Anda. Dan jangan puji dia ya. Sekali Anda memuji fisik dia, langsung dia negatif. Ini dia mau apa-apa dari saya pasti. Tapi kalau intim, pujilah dia semua angkuan, Bapak Ibu. Iya, benar. Bicara dengan cermat harus satu persatu. Harus satu persatu, tertata rapi, bukti-bukti satu persatu tertata. Kalau dominan, Bapak, saya datang hari ini tujuannya untuk ini, intinya ini. Ya, kalau dengan intim, ya puji-puji aja dia. Karena Anda jelasin pun nggak didengar kadang-kadang sama dia kok. Dia lebih suka visual-visual gitu. Ya, kalau stabil, mau Anda puji, mau Anda detail-detail, dia akan ya, bagus, ya. Begitu ya. Itu Bapak Ibu kalau pelajari, Bapak Ibu akan lebih tajam. Sehingga tidak ada istilah namanya Pak Michael tuh kok seperti itu sih? Nggak menyenangkan kalau ngomong. Terlalu terus terang. Ya, tapi setelah saya dibuka seperti ini semuanya, mereka akan memahami banget bahwa kalau mau di area-area eksekutor, ayo kerja ini. Kalau di area-area yang happy-happy, rame-rame, ayo kerja ini. Kalau di area yang tenang-tenang, damai sejahtera, kerja ini. Yang stabil-stabil. Kalau ada orang yang suka data-data, mau minta data, kerja ini. Pasti ketemu semua. Seperti itu Bapak Ibu. Enak Bapak Ibu. Jadi nggak sampai salah. Yang leadernya dominan, akhirnya stabil. Kamu harus seperti saya. Kalau saya bisa masuk, kamu nggak bisa. Wah, dia stres loh. Dia akan meninggalkan Anda. Dan itu pengembangan diri Bapak Ibu. Itu pengembangan diri. Ya. Dan ketiga, nah ini Bapak Ibu, ini ketiga. Ini apa? Ahli dalam berkomunikasi. Ahli dalam berkomunikasi. Ini penting Bapak Ibu. Ahli dalam berkomunikasi. Saya kemarin diskusi dengan satu manajer. Dia bilang gini, Pak, aku dapat ide Pak. Kalau saya BOP orang, saya bilang gini, ini bisnis untuk mencuri waktu. Saya kaget. Saya bentar, maksudnya apa? Ya mencuri waktu, keren kan? Coba ya diganti ya. Kok aku nggak nyaman ya dengan mencuri itu? Kenapa? Kan memang betul mencuri waktu 5 tahun 1 tahun per bulan. Coba, kalau saya bilang mencuri, apa yang energi apa yang dirasakan? Negatif kan? Iya ya betul ya. Terus apa dong? Kelihatan nggak ada deh lainnya. Coba ganti percepatan waktu. Oh iya ya betul, percepatan waktu. Itu kemampuan berkomunikasi loh Bapak Ibu. Oleh karena itu usahakan pada waktu Anda mengucapkan sesuatu ke kata-kata ke agen atau ke nasabah atau ke leader Anda, coba pikirkan ini energinya negatif atau positif ya? Oh positif, ucapkan aja. Kalau negatif usahakan ditahan. Tapi bagi yang masih belajar memang agak sulit ya untuk menahan ya. Tapi kalau Anda biasakan akan jadi habit dan jadi kebiasaan dan akhirnya jadi mudah. Dikatakan bahwa Anda bisa karena terbiasa. Anda bisa karena terbiasa. Yes. Bukan ahli. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada 6 poin Bapak Ibu yang wajib untuk bisa mengembangkan bisnis signifikan di Indonesia. 3 poin untuk diri sendiri, kejarlah prestasi kehidupan. Ingat, prestasi bukan sudah saklap. Dapat saklap puji Tuhan. Nggak dapat, yang penting keluarga Anda, finansial Anda, apapun Anda dalam kondisi yang baik. Itu udah prestasi Bapak Ibu. Gak utang, itu udah prestasi loh. Ya, nilai-nilai kebenaran, ada value-value pada waktu ketemu orang. Jadi ketemu dengan Michael itu gak ngomongannya tentang ini bosen, tapi ada value-value, inspiratif. Ya, contoh misalnya dibungkus ya, setelah bicara-bicara dibungkus ini. Cik, saya mau beritahu ya, dikatakan bahwa great people talking about idea loh. Orang besar tuh bicara ide-ide loh. Like medium people talking, average people talking about things. Orang biasa tuh, orang menengah itu bicara tentang barang-barang. Bajumu apa? Mereknya apa? Gitu. Low people talking about others. Pendek, tapi menginspirasi nggak Bapak Ibu? Ya. Itu add value loh Bapak Ibu. Ada yang kesulitan, saya sulit Pak, Bapak bisa. Orang-orang di luar sana bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Itu inspirasi loh ya. Add value Bapak Ibu. Masih banyak lagi value. Pada waktu sekarang DB kan udah keren tuh.
broadcast apa ada yang bervalue, ambil. Kalau nggak bervalue jangan dibaca Bapak Ibu. Ya ambil, terus simpan di memo pad. Hafalin, ceritakan ke orang. Ya, oke. Berikutnya lagi. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya tanya ke Bu Elizabeth, tentang apa ya? Ya udah selling lah, oke selling. Saya cerita sedikit ya. Bapak Ibu pasti mau kan? Dapat closing 16 juta per bulan? Mau. Amin. Ini nasabah sudah ikut tuh ya, 5 tahun lalu. PSB 7. Tapi ikut lagi 16 juta per bulan. Mau dapat 50 juta per bulan? Mau. Ya. Nah sekarang pada saat Anda mendengar 16, 50 juta per bulan, pada saat Anda mendengar 15 juta per bulan, kembali lagi saya tanyakan ke Anda, apa yang ada di dalam paradigma Anda? Mungkin benar, nggak mungkin juga benar. Dua-duanya benar, pilih mana Bapak Ibu? Pilih mungkin. Ya, hari kita belajar. Ya, hari ini saya akan kasih beberapa poin-poin supaya Bapak Ibu bisa lebih menambah wawasan Anda untuk menjual. Ya, satu, Anda wajib yakin, bersyukur dan doa. Bapak Ibu wajib yakin, bersyukur dan doa. Kenapa keyakinan itu penting Bapak Ibu? Saya pernah ditanyain sama manajer saya, Pak, saya kenapa ya kalau nemeni agen D ini nggak closing Pak? Tapi saya ini prospek sendiri closing, agen A, B, C saya temenin closing, tapi agen D ini nggak closing. Kenapa ya? Karena punya pengalaman, saya langsung bilang ini, coba ya Bu, kamu tanya ke agen tersebut, kamu nggak percaya ya sama produk asuransi, sama produk ini? Ditanyain beneran Bapak Ibu, ternyata jawabannya Bapak Ibu, ya memang saya nggak percaya, saya hanya tujuannya untuk nambah income daripada nggak ada kerjaan sementara ini. Dia datang berdua, leadernya ini frekuensinya positif, ingin closingin agennya frekuensinya negatif. Sekarang tergantung gede-gedean mana. Pada saat nasabah ngomong gini, ketoknya nggak masuk nih, dalam hati agennya, ya bisa nggak? Pada waktu nasabah gini, ini kelihatannya kok berat ya, waduh gimana ya? Frekuensinya itu mulai negatif, tapi agennya, yang leadernya udah positif. Ternyata yang lebih besar agennya nggak closing loh Bapak Ibu. Percaya nggak saya? Saya punya satu prinsip. Setiap nasabah yang ketemu saya pernah bilang hal ini di tempat ini juga. Setiap nasabah yang ketemu saya pasti closing dan happy dengan saya. Keren nggak? Pasti closing dan happy dengan saya. Pasti closing dan happy dengan saya. Diawali dari mana? Dulu saya nggak bisa Bapak Ibu closing on the spot. Besar nggak bisa, paling 300-500. Tapi pada waktu tahun berapa tuh ya? 2002 nggak salah. Masih kantor di B, ke Tampon. Datang saya store 300.000, Pak di Tyson store 300 juta preminya, 3 case dari 100. Serius loh. Bahkan aja mungkin belum dilahirkan di Indonesia tahun 2002. Tapi saya melihat dengan kepala mata sendiri, 300 juta loh, betapa menyedihkannya saya. Saya PD, saya pada satu proses 300 juta PD loh, hanya 3,6 juta, yang satunya 100 kali lipat. Beberapa saat kemudian Pak Hartono, wah terkenal kan, kalau closing kecil nggak mau, closing besar dia terima. Seperti itu kan pada umumnya. Akhirnya apa? Itu merubah paradigma saya. Paradigma digeser, pikirannya benar, tindakannya juga otomatis ngikutin, hasilnya oke, akhirnya masa depan juga oke. Jadi beranilah menggeser paradigma Anda. Yang penting Anda harus tahu apa yang wajib dilakukan untuk jadi signifikan agen ini. Ya. Kedua, ada agen juga yang tanya ke saya pada waktu meeting, Pak, saya mau tanya, saya ini kalau datang ke orang banyak sekali yang bilang bahwa saya ini diasuransikan oleh Tuhan, dijamin oleh Tuhan. Bu, berapa orang Bu? 5. Wih, saya 11 tahun itu hanya 3 loh. Bu, Ibu proses berapa orang? 6. Gampang jawabannya, dalam hati saya langsung gampang jawabannya. Bu, Ibu pada waktu direkrut oleh leader Anda, Ibu juga bilang seperti itu ke leader Anda dulu. Kok tahu ya Pak ya? Paham? Gampang kok Bapak Ibu. Kesulitan-kesulitan Anda yang Anda ungkapkan sebenarnya adalah paradigma Anda. Betul nggak sih? Geser paradigma. Nggak mudah, tapi Anda mau geser.
hasilnya juga pasti berubah, masa depan Anda juga berubah. Ya, otomatis keyakinan, closing dan happy. Mungkin hari ini bagi Bapak Ibu sekalian di tempat ini apalagi yang masih baru, kan nggak closing dan happy, nggak mungkin. Tapi bagi saya sangat mungkin dan terjadi memang udah berkali-kali. Closing happy, imani aja. Apa sih yang diimani itu nggak terjadi dari hidup Anda? Ya? Kedua, eye contact dengan klien terjaga. Bapak Ibu usahakan pada waktu ada prospek dan nasabah, tolong tatap mata nasabah. Suami istri, ya, suami istri. Lihat suami, lihat istri, lihat suami, lihat istri. Lihat suami, lihat istri, lihat suami, lihat istri. Kiri kanan, kiri kanan. Jangan lihat suami toh, karena dia yang duit. Pada waktu istri Anda tidak lihat, dia ngomong apa? Pak, tolong bisa dengan suami saya aja, karena dia nggak pasti dihargai kok. Pergi aja dong. Terus terakhir, gimana Pak? Bagus Pak, mau ikut? Ya oke. Tapi tak tanya istriku, istri panggil nggak mau apa? Dipikir-pikir akhirnya. Ya, jadi pada waktu prospek suami istri, dan usahakan ada gerakan apapun di belakang nasabah. Ya, ada anjingnya lewat, pembantunya seliburan. Ya, ada apapun yang bergerak di belakang itu, tolong Bapak Ibu tetap pandang mata suami istri. Serius. Anda bergerak lihat belakang, Anda juga pasti tidak belakang nasabah yang berdua itu, pasti. Coba dites. Saya kalau namanya agen, saya agak strict. Kan intim kan nggak bisa diem ya, orang intim. Ayo coba, yang merasa intim coba. Kan ingin ngomong gitu, terus ingin bergerak gitu loh. Saya bilang dengan diri saya, berlaku rata umum. Kalau Anda saya temenin, lihat, perhatikan, dan diem. Ada yang tanya, nakal ini. Kok digigit nyamuk gimana Pak? Diem, biarin. Gak boleh bergerak. Gak boleh bergerak loh Ibu ya. Diem aja. Karena pada saat ada bergerak, nanti fokusnya nasabah akan pasti lihat Anda. Saya pernah Bapak Ibu nemeni agen, agennya dari sini. Ya, notaris Maria atau siapa itu loh, ya. Closing tapi agennya, suami istri. Mendadak, saya kan ngomong dari berdua kayak gitu, suami istri. Kesel apa ya? Ternyata buka permen Bapak Ibu. Yang lebih dahsyat Bapak Ibu, permen itu bukan dikonsumsi sendiri, dibagikan ke nasabah kepada saya. Bayangin, kenapa cara saya ngomong kayak kolot terjadi Bapak Ibu. Saya langsung kedua, tolong ya, kamu diam, tidak bergerak, apapun itu, tidak bergerak, diam. Tapi berteman berikutnya kedua, karena dia memang intim. Tapi hari ini AM Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu banyak loh Bapak Ibu, orang yang sebenarnya tahu, tapi sebenarnya nggak tahu. Orang banyak sekali yang tahu sebenarnya, tapi nggak tahu sebenarnya. Udah jelas-jelas kalau memang suami istri harus cari suami istri gini, tetap aja nggak melakukan, gitu loh. Hari ini Bapak Ibu sama-sama sepakat untuk melakukan hal-hal yang benar dalam presentasi. Ya, supaya lebih maksimal dan signifikan. Oke, body language tenang dan senyum. Bagi agen baru yang datang nasabah, ternyata nasabahnya agak gimana gitu, nggak menyenangkan gitu. Tetap Anda berusaha diam, tenang dan senyum. Meskipun hati Anda tetap pura-pura diam dan tenang. Dia mau ngomong apapun, udah dengerin aja. Dia mau ngomong negatif, nasabah, kamu dari mana? Dari asuransi ya? Mending kamu pulang. Oh ya, kenapa kok? Cerita panjang lebar tuh biasanya, asuransi saya dengar gini, saya udah punya banyak, saya gini, saya gitu. Anda cukup ngomong ya, saya setuju Pak. Saya dengar ya, asuransi itu hanya manis di depan, di belakang nggak jelas. Betul sekali Pak, seperti itu. Berani nggak Anda seperti itu? Saya melakukan Bapak Ibu. Saya dengar teman saya katanya asuransi itu sulit dan sebagainya. Betul sekali Pak, saya setuju dengan Bapak. Berani nggak Bapak Ibu? Pada waktu Anda ya betul, nasabah masih tanya, terus kamu dari mana? Nah, oleh karena itu saya minta waktu sebentar, saya mau cerita tentang konsep yang luar biasa dari perusahaan kami. Masuk nggak? Dia akan dengerin kok. Tapi pada saat mereka nggak happy dengan Anda, langsung dikeluarkan buku-bukunya. Asuransi itu menipu, beda Pak kami nomor 1. Nasabah pintar juga. Zaman sekarang desain grafis tuh, dicetak Pak keluar semua kok. Loh, tapi kami beda Pak, ini investor. Ya, ada yang ngomong gini dulu ya. Nasabah ngomong gini dengan saya, karena saya handle office-nya masih belum kuat. Investor nggak punya prudential,
Ya jelas aja nomor 1 terus, kata gitu. Waduh gak nyambung. Ngomong apapun dengan dia udah gak masuk kan, betul gak? Oleh karena itu daripada ayel-ayelan, Anda diem aja. Iya Pak, betul sekali. Asuransi itu banyak penipu, betul sekali Pak, saya setuju. Banyak kan gak dibayar, betul sekali Pak, saya setuju. Kamu tahu Pak, teman saya itu gini, betul sekali Pak, saya setuju. Kamu udah tahu itu menipu saya ya? Betul sekali Pak. Jangan itu ya. Itu aja yang jangan. Itu aja yang jangan loh ya. Nyalanya betul-betulin. Orang paling suka dibetul-betulin. Orang paling suka dibetul-betulin. Jadi lakukan itu supaya memenangkan hati nasabah. Ketiga, role play harus hafal satu persatu. Ternyata di lapangan Anda lupa, terusin ya. Jangan diulang dari awal lagi. Karena Anda nasabah tidak di training. Proses rekening A, rekening B, rekening ABC mungkin, aduh, lupa ya. Pak, saya ulang lagi Pak ya. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Terusin aja. Nasabah nggak akan menemukan kesalahan kalau dia karena memang ada training. Ya, kelima, performa cara berpakaian tapi Bapak Ibu tahu selalu pakai pihak ketiga. Nah tadi saya cukup terpukau ya. Ada yang bilang kalau Bapak mati ya, tapi it's okay ya, tapi coba diperhalus karena mungkin beberapa orang oke, tapi beberapa orang lebih banyak nggak oke gitu. Ya kan? Ya, jadi selalu pakai pihak ketiga. Untuk hal-hal yang enak-enak, nabung-nabung dapat ini bunga dividen apa? Bila Bapak menabung itu boleh. Nanti dapat tabungan ini, dividen ini boleh. Tapi pada saat hal yang enak-enak, sakit kritis, meninggal apa itu orang lain. Bila nasabah. Seperti itu, ya. Pro dan klien udah. Jadi saya setuju benar sekali betul dan 8 suara harus keras. Satu persatu tajam. Buat apa ngomongnya cepet akhirnya apa? Nasabah ngomong gini, ulangin lagi coba ceritakan dari awal dong. Lupa semua udah. Ya, suara keras. Satu persatu pelan, satu persatu tegas. Ya, oke. Nah perlu diingat adalah rangkumannya seperti Bapak Ibu. Rangkumannya seperti ini. Perlu diingat bahwa produk itu laku terjual itu karena siapa Bapak Ibu? Agent. Bukan karena produk itu bagus atau jelek. Ya. Saya ulangi lagi ya. Produk itu bisa laku terjual di lapangan itu karena Anda, bukan karena produk bagus atau jelek. Saya kasih ilustrasi. Ini BB BlackBerry Dakota. Ya, anggap aja harga 5 juta di toko A. Di toko B, di sini toko B harganya 5,5 juta. Bapak Ibu beli di mana? Toko A atau toko B? Tapi masalahnya di toko A pegawainya ini nggak membantu menjual sama sekali. Ibu, kalau memang ibu mau beli, ibu ke kasir. Ya, tapi kalau ibu masih mau bertanya, silakan ibu baca aja. Banyak kok brosurnya itu, ibu baca sendiri. Di toko B beda. Bu, ibu mau tahu Dakota? Begini Bu caranya Bu. Dakota ini touchscreen Bu. Ya, dia lebih cepat, prosesornya begini dan sebagainya. Nanti bila ibu kesulitan, saya dengan siap dan membantu ibu semaksimal mungkin supaya ibu paham. Bapak Ibu beli di mana? B dulu. 5,5 juta nggak apa-apa, yang penting ada komunikasi. Nyaman. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda menjual tapi masih belum laku, jangan salahkan ke produk nggak salah. Jangan salahkan ke leader, ke teman-teman atau ke nasabah atau kemana. Jangan. Anda wajib update diri, membesar kapasitas dalam selling supaya nasabah tertarik dengan Anda dan akhirnya nasabah beli lewat Anda. Paham Bapak Ibu? Ya. Jadi pada waktu Anda kesulitan, bilang, gua lagi diproses kapasitas dan diupdate karena gua masih kurang maksimal. Seperti itu. Bukan aku kelihatannya nggak cocok loh. Terus yang cocok apa? Yang cocok apa? Kerjaan semuanya harus belajar Bapak Ibu. Ya? Oke. Nah sekarang, bagaimana cara untuk jadi agen maksimal? Bila Anda ingin jadi agennya maksimal, Anda biasakan mulai hari ini. Saya nggak tahu, Anda udah suka mencatat belum? Catat Pak. Apapun materi di depan, di meeting manapun saya selalu catat di BB. Saya nggak bisa catat tangan, tulisan saya jelek sekali. Saya pernah ya tulis, setelah itu saya mau baca nggak bisa semuanya. Melek tulisan saya. Akhirnya apa? Saya belajar gimana caranya supaya ketik BB cepat di memo pad. Cepat, saya catat semua. Saya catat sampai rumah, saya selalu baca-baca biasanya, renungi dan diceritakan lagi. Saya siapa? Ke tim Anda dong.
gua tadi dapat inspirasi loh. Apa inspirasinya? Gini. Ini, itu, itu. Keren nggak Bapak Ibu? Bukan apa? Gua terinspirasi oleh Michael. Apa? Gua mau denger yang nggak datang. Pokoknya bagus. Apa? Pokoknya keren. Dan kali kalau dia datang lagi kamu datang kok. Kapan? Tahun depan. Bisa jadi berkat nggak Bapak Ibu bagi orang lain? Dan Anda pada waktu ketemu dengan agen Anda pun bisa menginspirasi nggak? Enggak, mau tahu deh pokoknya memang bagus kok dia. Bagus titik. Loh, apa bagus deh? Ya pokoknya bagus. ADS pun juga gitu. Bayar udah 1 juta anggap aja 3 hari. Pokoknya ya bagus ADS itu. Apa? Kamu dapat apa? Keren pokoknya, bagus. Kamu datang aja pokoknya tahun depan. Percuma Bapak Ibu, paham ya? Jadi supaya itu benar-benar masuk dalam hidup Anda, apa yang wajib Anda lakukan? Catat, renungi dan apa? Ceritakan. Hal ini sudah saya budayakan di tim SD8. Buat apa Anda jadi leader posisi? Kita bicara mengenai leader. Buat apa Anda jadi leader bukan leader Banyak nggak leader posisi? Banyak Banyak. Tinggal 300 juta aja loh kerja keras naik UM kok. Tinggal 900 naik UM, tapi fungsinya belum. Karena dia hanya omset. Akhirnya apa? Bila saat nanti Anda menjadi leader semua, tidak mengupgrade diri dan mempunyai kapasitas, ada nggak orang yang mau ikut Anda Bapak Ibu? Ada nggak? Nggak ada loh. Ikut pun mungkin ikut tergiur. Lalu apa? Meninggal. Akhirnya apa? Kepayahan. Ya, oke mulai hari ini Bapak Ibu bila ingin jadi agen yang maksimal, catat, hafalin, renungin dan ceritakan. Oke ya? Nah, terakhir supaya jadi significant agent ada 5 poin yang Bapak Ibu wajib lakukan. 1. Kasih ruang waktu untuk merenung. Merenung itu maksudnya apa sih di sini? Belajar. Pada waktu Bapak Ibu udah nyatat, sampai rumah tuh belajarin. Bapak Ibu tahu nggak Steve Jobs? Steve Jobs itu adalah merupakan 1 dari 5 presenter terbaik di dunia, Bapak Ibu. Orang kalau mau datang ke Steve Jobs presentation itu udah setengah tahun mungkin udah daftar. Dan dikatakan bahwa pada saat mendengarkan Steve Jobs presentation, silakan lihat di YouTube. Orang mau pipis, mau problem apapun dia duduk menunggu sampai selesai Steve Jobs. Karena presentasinya keren luar biasa. Coba lihat, dia nggak banyak kayak gini, balet itu kayak 1, 2, 3 enggak, dia banyak gambar. Dia gambar. Dan dari gambar-gambar itu langsung dia bisa merubah paradigma orang seperti itu. Bayangin ya, iPhone tahu ya iPhone ya? Hanya apa? One touch with iPhone. Setiap handphone kita pasti keyword ini loh, ABCD ini loh, keyword ya. Tapi dia bisa merubah paradigma orang bahwa yang one touch itu lebih keren daripada yang keyword sampai kayak gitu. Sehingga layarnya lebih lebar kata gitu. Itu keren. Saya lihat di presentasinya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, Steve Jobs pun ditulis juga bahwa pada waktu dia membawakan presentasi dia belajar. Bahkan sampai ratusan kali dia ulang-ulang presentasinya. Oleh karena itu pada waktu Bapak Ibu mau jadi significant agen, ulang-ulang itu, kasih waktu untuk belajar. Belajar apa? Belajar presentasi. Supaya pada waktu Bapak Ibu menyampaikan bukan sekedar cerita, tapi ada rohnya, roh. Waduh, roh itu gimana sih? Waktu mendengar Bapak Ibu udah, ada keren, ada sesuatu gitu loh, ada soulnya gitu loh. Bukan sekedar ngewes. Yang kedua, belajar dari hal kecil. Hal apapun Bapak Ibu, saya yakin setiap orang yang datang berbicara di depan ini pasti ada sesuatu inspirasi yang Bapak Ibu bisa bawa pulang. Ya, dapat dari Michael 1 poin, dapat dari leader A 1 poin, leader B 1 poin, leader C 1 poin, ADS 2 poin, dari ini 1 poin. Poin-poin itu dibawa di rumah, dicatat, disatukan. Poin-poin itu anggap aja puzzle ya, puzzle tau ya, anggap aja puzzle. Pada saat puzzle itu Bapak Ibu satukan, akan jadi suatu gambaran yang indah nggak Bapak Ibu? Nah pada saat itu Bapak Ibu, lihat hidup Anda akan berbeda. Anda akan berkarisma, Anda mampu memimpin, dan sebagainya. Tapi carilah dulu puzzle itu. Belajar dari hal-hal kecil. Ada juga agen yang sibuk apa? Pokoknya aku prospek closing udah cukup. Mungkin oke, tapi dia nggak akan permanen.
Ya. Ketiga, naluri seorang murid. Naluri seorang murid. Ya, bila Anda mau belajar apapun harus punya naluri sebagai seorang murid, karena setiap pembelajaran yang Anda dapatkan pasti ada sesuatu yang disampaikan dan pasti ada sesuatu yang bernilai yang bisa Bapak Ibu bawa pulang. Keempat, paksakan diri untuk apa tadi? Catat. Ya, dan kelima, bertindaklah lebih cepat dari perasaan. Logikanya apa? AN 1 per bulan. Perasaannya pada saat itu, yes, I can, karena baru ikut desem. Sampai ke rumah Bapak Ibu seminggu kemudian, ngomong apa? Bisa nggak ya? Akhirnya apa? Perasaannya mengendalikan logikanya. Jadi pada saat Anda yes, tadi udah saya bantu geser paradigmanya 4 poin tadi. Udah, gua gak mikirin mengenai bisa nggak bisanya lah, karena kata Michael kalau berpikir bisa tuh bener, kalau berpikir nggak bisa tuh bener. Ya wes lah, gua lebih baik mikir bisanya lah. Udah, gua mau belajar aja dengan leaderku. Ikuti aja. Ditulis apa? Sebelum Anda mau jadi great leader, Anda harus mau jadi great follower ya. Jadi sebelum Anda menjadi great leader, nantinya Bapak Ibu, Anda harus jadi pengikut yang great juga. Leader Anda bilang apa? Ikutin aja. Ikutin aja. Follow aja. Ya? Oke Bapak Ibu, sudah? Oke ya? Jadi Bapak Ibu ingat ya, Starbucks menurut orang luar di sana jual apa Bapak Ibu? Kopi. Menurut orang luar di sana. Tapi Bapak Ibu tahu sekarang Starbucks jual? Indonesia menurut orang di luar sana jual apa? Tapi Bapak Ibu tahu hari ini Indonesia jual peluang untuk apa? Ya. Oke Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, beri aplaus sekali lagi untuk Bapak Ibu. Iya Pak. Bapak Ibu. Berikan. Mana mati? Dua sih.